Nggak zaman lagi ngobatin sakit orang sakit mata itu main usap-usap, nggak zaman. Orang nggak punya mata pun bisa dibikin punya mata. Iya Teking, sama Teking. Itu dari Uma-Umaya. Bilang dari kakak Bang Faruk. Dari kakak Bang Faruk. Jangan kau bilang pula lagi nanti. Jawa sama Batak macam mana jadi kakak? Enggak, aku bilang ya Bang Faruk. Aku sebelum live tadi, aku udah mandi, terus sikat gigi, terus aku sholat duhur, baru aku nongol. Soalnya Bang Faruk, ada nenek-nenek bilang aku malas mandi, nggak sikat gigi, bau jigong. Nenek-nenek ngomong kayak gitu. Jadi aku kasih tahu lah ya. Oke, Henry, Hendra, Hendri. Hendru. Habis ku panggil bagus pun nggak mau. Yang buat minta ya di tap-tap layar ya. Banyak kali kan Makasih, apa contoh Bunda. kiri semua. Di tap-tap layar lah, disampaikan dulu barang 200k dulu. Tap-tap layar lu. Kalau ada Oh, aku curiga ini gak ada OTNAI dikarenakan Bang Faruk sama Bang Naga gak sikat gigi lah. Makanya gak ada OTNAI. Udah Sikat gigi dulu ke sana. Ngapain kau cerita sini yang orang dibullymu ya? Sikat gigi dulu ke sana, Bu Jigong Glenn. Deritamu. Dia yang kena Bu bully. Jigong Glenn, sikat gigi dulu sana. Bu Jigong Glenn. Bang Faruk, mana teman abang yang gondrong? Di Si tap-tap layar, gondrong di itu yang tap-tap gak layar. sikat gigi. Aku rasa ya, nengok cuaca sekarang ini. Tanggal 30 udah lebaran gitu ini. 30 udah lebaran ini. Karena suasananya bukan suasana Ramadan lagi, panas. Bukan suasana panas lagi. Besok 30 udah lebaran. Belum lah. Ya kalau 30 bisa jadi 29 jatuhnya. Kalau 31 30 kita puasa. Iya, kayaknya tanggal 30 ini kayaknya. Karena udah 2 hari ini kan semalam sama ini cuaca di sini di Medan ini udah apa dia? Ramadan itu redup dia. Ramadan itu kan artinya membakar, panas. Ini udah mulai ada angin dia. Terasa dia ada angin. Itu biasa Ramadan sudah mulai berlalu. Arti Ramadan itu panas, membakar. Di sini masih panas Bang Faruk. Itu mungkin karena semalam abang baru keluar dari mall beli baju lebaran. itu. Kalau aku drone, cair drone. Cair drone. Ini pesawat aja lah. bentar Bang, kalau ada orang ngomong. Sabar. Ya, nanti kau ke rumah bapakmu naik pesawat aja, nggak usah lagi jalan di atas air ya, bro. Biar cepat kau diri di sebelah naik pesawat aja, nggak usah lagi jalan di atas air ya. Mas Diana noise dabu. Ya. Apa? Ini oma parontos di kereta sampai depan kereta. Tapi Bang Faruk, Makasih banyak. penasarannya sama Bang Muhammad. Satu nih, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Bang Faruk, gue penasaran sama Bang Muhammad. Pokoknya setiap apa dia kasihnya ke gondrong doang, ke aku enggak. Kayaknya dia benci banget sama gue ya. Kayaknya Bang Muhammad punya masalah pribadi sama gue ya. Enggak. Itu karena Bang Muhammad Alam Sapi ini tahu yang lebih membutuhkan itu gondrong. Gitu kok ya Bang Muhammad Alamsyah ya. Jangan sampai kesunat kok lagi ya. Mau kok disunat lagi Muhammad Alamsyah. Oke, Intan souvenir. Mau banget gitu. Sini lu Bang, gue sunat. Sini lu Bang, gue sunat lu.
Orang kata Bang Muhammad, saya lebih sayang sama si Gondrong daripada Buru Sinaga katanya. Berarti dia merasa kasih sama Awas si lu ya bang Gondrong. ya. Rasa kasih sayang sama si Awas Gondrong lu. tuh lebih. Ntar gua baca-baca mantra lu ya. Sekte raba-raba-raba. Awas lu. Kau tahu nggak semalam Drong, Buru cair Sinaga? drong. Wih cair lagi drong. Masya Allah drong. Cair lagi drong. Kepala naga drong. Kepala naga. Kepala naga, kepala Buru Sinaga, Ini bisa kucarikan kepala jodoh Buru kau nanti, Sinaga. Drong. Bisa kucarikan jodoh kau nanti. Nanti kan udah kuberikan kau jubah, kuberikan kau besok cukur, kuberikan kolor kau gambar SpongeBob, imama, ya kan, sama tutup kepala lah, ya kan. Udah bisa kita jalan nanti, kucarikan kau cewek. Drong cair lagi drong. Wih cair drong. Kakak Yusir syukuran Kak Yusir di sekolah khair. Masya Allah berkah drong, rezeki drong. Tapi drong, sebelum kau nanti ku kasih jubah, fitness dulu kau drong. Latihan kaki kau kecil di pahamu itu. Masa lebih besar tulang keringan? Wih cok kirain gondrong. Thank you Sir. Kira gondrong. Ya, nge-gym dulu nanti drong. Iya, biar besar sedikit pahamu. Terus tempel pinggulmu itu. Mungkin karena terlalu lama kau berdiri di nyungsep pinggulmu itu drong. Nanti terus cuci rambutmu itu. Kemarin ku tengok kecoa jalan-jalan di kepalamu. Aduh. Kecoa cicak jalan-jalan di kepalamu. Buang air besar pula dia. Yang di YouTube nama akun Amin Amin. Kalau minta birnya jangan begitu bang ya. Yang di YouTube Baluak TV Amin Amin. Jangan kayak gitu minta kubirnya. Kubirnya woi. Kalau minta kubirnya sopan bang. Ngucapin salam dulu. Assalamualaikum. Kalau anda Islam. Ya. Minta apa? Amin Amin. Minta apa? Gue kena. Sandi, Allahu Akbar. Sandi. Ayo silakan adik-adik. Halo, Adik-adik. siang, Bang. Iya siang, Angel. Bang Paru, kok kan Agama sering apa, berdebat agama Kristen, kenapa nggak sama Bang Edis? Gak mau dia naikkan aku, Dinda. Dia belum mau naga. Bentar mau naga. Dia nggak mau naikkan aku. Kok nggak percaya ini tunjukkan ya. Ini ya, jangan dulu turunkan. Nggak mau dia naikkan aku. Nggak ada yang saya turunkan, turun sendiri, nggak ada yang turunkan. Erwan B, selamat gabung Erwan. Erwan B. Udah turunkan Erwannya. Oh, kenapa diturunkan tadi saya, Bang? Nih, Edis nggak mau naikkan aku. Tengok nih ya, tunjukkan kamu ya. Capek aku minta naik. Satu akunku diblokirnya. Nih lihat Mana ada nih. diblokirnya orang abang? Nih tengok nih. Siapa lagi abang yang sering pakai masker itu kan diundang sama dia nggak jadi, katanya mau debat. Yang ini tengok nih. Aku nggak usah pakai mulut, pakai bukti saja. Ya kan? Ngapain kita teka-teka pakai mulut bentar ya? Kalau sama itu kan imbang abang gitu loh. Nggak berani dia lawan aku. Kok nggak berani Ya, dia video bang, gua semua masih- sama Kamu Ustadz aja kamu deh. salah. Bentar. Mereka salah bilang begitu. Salahnya Diam bentar dulu, kau satu diam dulu. Kenapa sih cotet-cotet ini nggak bisa ditertibkan? Kemana dia? Bukan Sangrek bilang nggak sebanding katanya Pedi Ada sama turun. Paru. Sama gua aja Paru kalah kok, apalagi sama Edis. Dianya aja nggak tahu malu. Buka tomal. Oke, silakan kita diskusi adik raja. Ya. Bang, kenapa aku diturun-turunkan aja kalau naik? Ini Begitu, datanya tomal ini, muslim ini, itu ini. begitu. Kamu jangan heran, di mute, diturunin itu biasa tuh Nah, muslim. nanti kalau kalah debat orang abang dituruni. Nanti udah turun kabur. Diam nih. Ah, Diam nih. Bang, abang kan ngerti kan agama Kristen. Ku tanya lah abang Ini tentang Coba Islam. diam dulu, coba diam dulu itu. Kalian hormati pendeta lah, itu kok pendeta Yunus Ini itu. buktinya ini. Aku di mute, diblokir sama dia ini. Diam dulu diam.
Hmm. Apa yang membuat Anda bimbang? Ya karena kebanyakan orang kan mengikuti hadis, ya mengikuti sahabat tidak kata sahabat, yang tidak mendoakan Muhammad. Maka dari situ kan kita Tengok nanti ya notifikasinya di sini ya. Tengok notifikasinya nanti. Aku nggak bisa lagi kirim komentar. Di mute. Kalau kata gue sih mungkin bisa jadi begitu, tapi Edis bisa ngerti lah kapasitas otakmu Faruk. Makanya kau di mute, di blok. Nih. Soalnya lu sama gua aja lu main thread kok. Nah, nih. Nah. Baru. Nih. Nih baca ini. Komentar Anda tidak diposting karena pengaturan live ini. Nih. Ini. Oke. Pendeta Yunus, buka. Ini ada Pendeta Yunus. Buka Mi Pendeta Yunus. Bang, kok aku diturun-turunkan buat komen pun nggak bisa. Kenapa lah kayak gitu? Udah. Kan? Gini Nah, nanti aja, bentar lagi kan. Apa lagi? Diam dulu Bang Naga. Diam dulu. Gini aja, kalian yang ngerasa Edis mampu ngelawan aku, tentukan. Bilang sama dia tanggal berapa, jam berapa, hari apa dia mau naikkan aku di komalnya. Gak usah besar mulut. Aku nggak pandai besar mulut. Nano nggak pandai. Tanggal berapa, jam berapa, hari apa, aku datang ke komalnya. Yuk, pakai akun besar. Aku pakai akun besar. Ya, tapi pastikan ya, kalian siap-siap ya. Siapkan obat jantung kalian. Pindah jantung kalian ke kanan, putar. Pindah jantung kalian. Kalian tahu kan, kalau udah Bang Faruk bernarasi kan, ya kan. Ini Pendeta Yunus aja sampai pindah jantungnya ke belakang. Gak percaya kalian kita tes. Gimana diskusi kita Pendeta? Hah? Bang Pendeta, diskusi kita? Iya. Berdasarkan berdua aja Bang Faruk yang baca tadi itu di atas berdua dengan Pak Pendeta. Ini tema kita ini ya, Abang Pendeta ya. Oke? Gimana Pak Pendeta? Apakah Tuhan Bapak Pendeta Yesus itu Maha Kuasa? Iya. Maha Kuasa? Naikin judulnya sedikit lagi ke atas kepalanya Pak Pendeta. Apakah Tuhan Pak Pendeta Yesus itu Maha Kuasa? Iya, dia berkuasa di bumi, di sorga. Dia yang punya sorga. Jika dia Maha Kuasa, apakah dia mampu dengan maha kekuasaan dia menjadikan Maria hamil, Pak Pendeta? Dia Selesai turun kan? dia punya pikiran untuk Selesai. menyelamatkan. Hah? Mampu nggak dia, Pak Pendeta? Maria itu diciptakan, itu Kejadian 1:26, dia diciptakan manusia sama seperti kita. Hamil Pak Pendeta, mampukah Yesus dengan kekuasaannya menjadikan Maria hamil? Bagaimana? Apakah Yesus ya dengan kemahakuasaannya mampukah dia menjadikan Maria hamil? Maria ada di dunia itu sudah kemampuan Tuhan. Mulai error. Dia diciptakan oleh Tuhan. Gini loh Dinda Pendeta. Mampukah Yesus dengan kemahakuasaannya menjadikan Maria hamil? Maria ada saja Tuhan mampu. Menjadikan Maria saja Tuhan mampu.
Tanya lagi kuasanya. Berarti Yesus mampu menjadikan Maria hamil. Jadi Yesus datang ke dunia itu punya tujuan menyelamatkan manusia Enggak itu berdosa. kutanya Pak Pendeta. Enggak itu yang kutanya. Yang kutanya, mampukah Yesus menjadikan Maria hamil? Sudah, saya tanya, saya jawab. Maria aja Tuhan ciptakan datang ke dunia. Nah, itu jawabannya. Yang saya tanyakan bukan ciptaan. Menjadikan dia hamil, menjadikan Maria hamil, mampukah Tuhan Anda Yesus itu? Waalaikumsalam. Semua manusia itu Bang Faruk bisa hamil itu oleh anugerah Tuhan. Iya, Tuhan Semua siapa itu namanya? Ya namanya siapa Tuhannya Yesus? Yesus? Oleh anugerah Tuhan manusia itu mampu melahirkan anak, Iya, mengandung Tuhan anak. siapa? Tuhan siapa? Tuhan Bapak? Yesus. Yesus. Berarti Yesus mampu ya menjadikan Maria hamil. Mantap. Sekarang Babang Faruk tanya sama Adinda pendeta. Ya, seorang anak yang telah menjadikan mama kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak, Adinda? Apa? Ulang-ulang dulu. Mulai kurang pendengaran nih. Mulai berkurang pendengarannya. Seorang anak yang telah menjadikan mama kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Seorang anak yang dijadikan mama kandung Hamil, apakah memiliki akhlak? Yesus ini dikandung oleh Roh Kudus. Enggak, itu saya tanya. Hanya Bang Faruk Siapa ini yang tidak tanya tahu Roh masa Kudus? penciptaan. Bang Faruk ini tidak tahu masa penciptaan manusia ya. Enggak, saya enggak membahas Roh Kudus loh Pak Pendeta. Yang saya tanyakan, seorang anak yang telah menjadikan mama kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Iya, Yesus itu punya Siapa yang akhlak. membahas Yesus? Yang membahas Yesus siapa? Udah. Simak, makanya fokus Pak Pendeta. Pertanyaanku tuh ya, fokus. Saya jawab Lai Faruk. Mampu Ya. hamil bukan berarti bersetubuh, tetapi Tuhan itu maha kuasa. Sama Oke. seperti Allah membuat Yesus itu bisa di rahim Maria. Oke, sekarang saya tanya. Nah, sekarang saya balik Orang bertanya. anak- Sekarang saya balik bertanya. Orang Sekarang saya bertanya. dulu. Mampukah oleh Yesus itu membangkitkan Esawemu? Mampukah oleh Yesus itu membangkitkan Esawemu? Tadi adik Enggak, gue balik nanya dong. Gue balik nanya. Jangan cuma kau bertanya aja. Pertanyaanku tidak itu. Loh, Pertanyaanku, seorang anak yang telah Kenapa? menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak, adik Edi? masalahnya kalau Yesus bisa membuat Maria hamil untuk apa? Siapa yang nanya Yesus? Loh, tadi kan pertanyaan bukan ke Kok perasaan situ. kali kamu? Sekarang gini, udah aku jawab tadi ya. Sekarang aku jawab Udah nih. lewat itu, udah dijawab sama pendeta Yunus iya, tadi. iya, Jangan lari. pandai kau. Dengar Iya, dulu, lari. Adik dengar dulu, itu sudah lewat. Udah dijawab sama pendeta Yunus tadi itu. Mampu kata pendeta Yunus. Jangankan menjadikan hamil, menciptakan saja dia mampu, apalagi Ya menjadikan udah, hamil. berarti udah kata dijawab dia. kan? Udah. Sekarang kami bertanya, Pertanyaanku tadi sekarang sama kami pendeta bertanya. Yunus. Sekarang kami bertanya Dengar dong, kami bertanya dulu. dong. Apakah seorang anak yang telah menjadikan mama kandungnya hamil memiliki akhlak, adik Edianto? Jawab. Maksudnya akhlak menjadikan hamil karena apa? Bapak jangan kaku bibir. Oh, bukan kaku. Dengar, Yesus itu Tuhan, Pertanyaan, bisa membuat Maria siapa hamil yang dengan membahas kuasanya. Yesus? Loh, maksudnya? Yang gimana membahas sih? Yesus siapa? Loh, kamu kan bahas Maria enggak? Yang membahas Maria siapa? Loh, mana sih tadi? Tadi kan pembahasanmu ke Maria. Makanya kau simak pertanyaanku, adik. Kau jangan sentimen kali.
Simak pertanyaanku Aditya. Gini, Seorang yang nggak anak- punya akhlak itu kalau menikahi anak Dengar anak umur dulu. 12 tahun. Seorang anak yang telah menjadikan mama kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Enggak. Enggak punya akhlak kan? Iya. Maaf, berarti Yesus Nah, berarti lari ke Yesus kan? Lari, berarti lari. Lari kan? Berarti Enggak punya berarti akhlak ke- dia kan? Jadi gini, nggak punya akhlak Nggak punya gimana? akhlak Emang Yesus membuat Maria hamil enggak? Oke, yang menjadikan Maria hamil Tuhan bukan? Yes. Dikandung Tuhan harus itu dikandung siapa namanya? dari Roh Kudus, iya. Iya, Tuhan itu namanya siapa? Tuhanmu. Tuhan kami, Tuhanku Yesus. Yesus itu anak Maria bukan? Yesus itu firman Allah. Yesus anak Maria bukan? Yes, anak Maria. Anak Maria berarti menjadikan Maria hamil anaknya. Yang menjadikan Maria hamil adalah Allah Bapa melalui firman-Nya, goblok. Kita ulang Adinda ya, kita ulang. Otakmu siapa? ini nggak mampu loh. Cair dong, Bang Alex dong, cair. Ih. Kita ulang Adinda ya, kita ulang. Gue balik nanya Yang Faruk, balik nanya gue, menjadikan nanya dulu. Maria Tadi udah aku jawab, nanya dulu, gue nanya. Iya, siap nanya turun kok ya. Siap nanya turun, Iya. silakan. Ya, mampukah oleh SWT membangkitkan Muhammadmu? Oke, turun. Ku jawab ada lagi? Ya udah jawab dulu itu. Terus Oke, ya, ya. yang kedua, pertanyaan kedua. Turun. Satu lah. Mampukah Allah membangkitkan Nabi Muhammad SAW nanti? Mampu. Karena memang bukan hanya Nabi Muhammad SAW, seluruh manusia nanti akan dibangkitkan selaras dengan apa yang dikatakan oleh Isa ibnu Maryam dalam surah Maryam ayat 32 ya, ayat 33 sampai 34. Semoga Allah semoga Allah memberkahiku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku dimatikan, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Jangankan hanya Nabi Muhammad SAW, seluruh manusia nanti akan dibangkitkan kembali untuk menghadapi penghakiman atas apa yang dia lakukan. Sudah? Itu jawabannya ya. Kalau lain model bangkit Allah, semua nanti kita bangkit. Semua manusia nanti akan dibangkitkan, bro. Itu ya jawabannya ya. Oke, Pak Pendeta, gimana Pak Pendeta? Ya baik. Nah, lanjut. Jadi seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil punya akhlak nggak Pak Pendeta? Iya, punya akhlak. Tunjukkan ayatmu, surah Maryam. Apa? Punya akhlak. Jadi ini kok Pak Pendeta, berarti seandainya anak kandungmu menjadikan istrimu hamil, anakmu termasuk punya akhlak. Berarti boleh anakmu menjadikan istrimu hamil? Boleh. Begini, kalau kita bicara Tuhan, kita perlu menghormati nama kuasa Tuhan. Ya, jadi kalau Bang bicara seperti itu ya, Bang menghina Tuhan. Kenapa? Kalau kita menghina? bicara Tuhan, iya, kita hidup karena kasih karunia. Enggak, kenapa menghina? Saudara? Yang menjadikan Maria hamil ini kan Tuhan. Bener kan Pak Pendeta kan? Tuhan, iya. Iya, Tuhan itu namanya siapa Pak Pendeta? Ya, Yesus. Bapa di surga. Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Iya, Yesus kan. Tuhan itu namanya Yesus. Anak Maria namanya siapa? Dia anak Allah. Anak Maria namanya siapa? Kok Allah? Dia. Anak Yesus Maria namanya. Siapa? Anak Maria, Yesus namanya, anak Allah. Iya, anak Maria namanya Yesus. Yesus anak Maria ini adalah Tuhan. Yesus yang Tuhan anak Maria ini Maha Kuasa. Ya, yang menjadikan Maria hamil adalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Anak Maria. Berarti
Yang menjadikan Maria hamil siapa? Anaknya. Apakah itu punya akhlak? Ayo. Anakku Ya. adalah suamiku. Gimana? Ya, kalau Apa kita penting? Gimana? bicara Apa penting? kalau kita bicara tuh Yesus, dia berkuasa di bumi, di sorga. Ya. Jadi semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan, seperti dikatakan Filipi. Jadi barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia diampuni dan diselamatkan. Siapa yang menolak Yesus, berarti dia golongan setan. Yang berkata begitu siapa, Pak Pendeta? Ya, Yang berkata itu siapa? Berkata begitu itu siapa? nah, Yohanes 3:16 itu mengatakan bahwa Siapa? Yang berkata begitu siapa? yang mana yang berkata? Setiap lidah akan bla 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 bla. Yang berkata begitu itu siapa? Nah, Yesus sendiri yang berkata di dalam Di mana Ilham dia berkata begitu? Di mana Pak Filipi Pendeta? 2. Di mana? Filipi Hah? 2. Filipi 2. Oh, aduh. Kitab Filipi itu tulisan siapa Pak Pendeta? Itu tulisan Paulus, ilham dari Allah. Paulus untuk orang-orang di Filipi. Kok Anda katakan pula itu perkataan Yesus sehingga nggak ada? Itu surat Paulus untuk orang-orang di Filipi. Sampai di Indonesia dijadikan oten jadi kitab sucinya. Sama halnya aku tulis surat ini untuk orang di Jakarta. Sampai di Afrika dibikin tulisan surat ini jadi kitab suci sama orang Afrika. Bukan firman Tuhan jelas dalam 2 Korintus 11 nomor 17 ya, 1 Korintus 11 nomor 17 ya, Paulus sendiri mengatakan apa yang dia sampaikan itu bukan berasal dari firman Tuhan. Korintus 11 nomor 17 itu surat Paulus kepada orang-orang Filipi. Yang saya tanyakan ya, di mana Yesus berkata setiap lidah yang menolak aku bla 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 tidak akan binasa. Di mana Yesus berkata begitu Pak Pendeta? Ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengeranikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya ini tidak binasa. Gak nyambung data itu Pak Pendeta. Gak nyambung data itu dengan narasi yang di awal tadi Pak Pendeta. Yang saya tanyakan, di mana dalam Bible Yesus mengatakan siapa yang menolak dia tidak akan selamat, bahkan binasa. Kalau perkataan Yesus dia mengatakan ya, orang-orang yang memanggil dia Tuhan, orang-orang yang bermukjizat atas nama dia, orang-orang yang bernubuat atas nama dia akan diusir dia. Disangkalnya aku tidak pernah mengenal engkau, pergilah dari hadapanku pembuat kejahatan. Matius 7:22-23. Bahkan orang-orang yang nggak percaya kalau Yesus itu manusia, dialah si penyesat dan antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Itu baru nampak itu jelas perkataan Yesus tinta merah tertulisnya gitu loh. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan Kata kebenaran Yesus, dan hidup. itulah jalan Tidak kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu jalan. Apa makna jalan yang disampaikan oleh Yesus Pak Pendeta? Silakan. Ya, dia satu-satunya keselamatan bagi manusia. Seperti yang dikatakan. Gak ada bagi manusia. Gak ada Yesus ngomong kayak gitu Pak Pendeta. Aduh, ayatnya apa? Kalian bacanya gimana? Pemahaman kalian apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup.
Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan kebenaran dan hidup yang dikatakan oleh Yesus itu ada ya kisi-kisinya ada dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Yang mengenal Tuhannya Yesus itu adalah Allah yang benar dan memiliki Allah satu-satunya seperti dalam Markus 12 nomor 29 itu hanya Islam, Pak Pendeta. Kami yang beriman kepada Allah yang benar. Cuman kami yang beriman kepada Tuhan yang Esa. Surah Al-Ikhlas ayat pertama. Sementara kalian mengenal Tuhan kalian dengan konsep Tritunggal. Di kalimat berikutnya Yohanes 17 nomor 3 Yesus berkata, dan mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan aku mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kami umat Islam mengenal Yesus itu sebagai utusan. Kalian kenal Yesus sebagai Tuhan. Jadi hidup yang kekal, jalan keselamatan yang disampaikan oleh Yesus di zaman sekarang hanya mengarah kepada umat Islam. Mengarah kepada umat Islam. Meskipun ketika kami beriman kepada Allah yang benar dan kami beriman ya kepada Tuhan yang Esa, kami tidak melalui Yesus, melalui Nabi Muhammad SAW. Ya karena apa? Karena Yesus mengklaim dirinya hanya untuk Bani Israel, bukan Bani pemakan baby. Terimalah kenyataannya teman-teman Kristen. Yesus itu nggak kenal kalian. Yesus pun nggak kenal kitab kalian. Nggak kenal Yesus itu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bla bla bla, nggak kenal. Karena kitab itu ditulis hampir 1 abad Yesus diangkat ke langit. Dan tidak ada validasi dari Yesus membenarkan tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan juga tulisan-tulisan dari Paulus. Gak kenal dia. Kitabnya cair dari Bang Alex Masya Allah rezeki kau Barakallahu fikum Bang Andrex. Itu kenyataannya, kalian adalah umat penyesat yang akan diusir oleh Yesus. Kalian adalah si pembuat kejahatan. Karena apa? Karena kalian memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus itu Tuhan. Sementara dalam Matius 11:25 Yesus bertuhan. Siapa Tuhan Yesus? Bapa. Ketika Yesus bertuhan kepada Bapa, ya, Bapaknya adalah Tuhan langit dan bumi. Kenapa tuh Yesus malah kalian tuhankan? Yesus tidak pernah memberikan pengajaran kepada iman Kristen. Yesus tidak pernah memberikan pengajaran kepada iman yang menamakan dirinya pengikut Kristus atau Tuhan Yesus. Nggak pernah. Bahkan Yesus tidak membawa pengajaran atas dirinya sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Bahkan Yesus datang ke dunia ini untuk menyempurnakan dan menggenapkan hukum Taurat. Matius 5 nomor 17 sampai 8. Dia membawa hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat, bukan membawa hukum atas dirinya sendiri. Ya, dia datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat, berada di bawah hukum Taurat, bukan membawa hukum dan pengajaran sendiri. Ketika dia menyampaikan pengajaran di Bait Allah pada saat itu, pengajaran yang disampaikan oleh Yesus adalah pengajaran yang berdasarkan dari hukum Taurat. Sementara dalam Efesus 2 nomor 15, hukum Taurat telah dibatalkan oleh Paulus. Dibatalkan Paulus hukum Taurat. Seakan-akan gak ada gunanya Yesus turun ke dunia selama 33 tahun. Pahit kan teman-teman Kristen kan? Pahit kan? Pedih kan? Tapi itu kenyataan buatmu, harus kau telan. Bahkan di pendeta kalian ini cuman bisa cengar-cengir, diam nunggu anak. Apapun gak bisa dibantah aja, apapun gak bisa dibantah. Cuman pelangap, cair perburuan Pak Pendeta ya kan. Pelangap, cair perburuan ya kan. Yang percaya Yesus sebagai Tuhan disebut anak-anak Allah. Gak ada di mana dikatakan percaya Yesus sebagai Tuhan disebut anak-anak Allah, di mana? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua Ini, 1 Yohanes 1 nomor 20, aku baca.
Yohanes 1 ayat 12. Nomor 12. Ya, nomor 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mana di sini percaya Yesus jadi anak-anak Allah, mana? Mana Pak Pendeta? Percaya dia tuh Yesus itu. Oke, atas dasar apa Pak Pendeta katakan, tafsirkan, katanya di situ adalah Yesus? Dia firman yang menjadi manusia, ayat 14. Gak ada urusan sama firman itu Pak Pendeta. Pak Pendeta gini loh Pak Pendeta. Pak Pendeta pun harus belajar lah sikit-sikit original teks Pak Pendeta. Katanya di situ, kalau di dalam Islam itu domir, ya kan? Kalau dalam bahasa, kalau pelajaran bahasa nahu kami Pak Pendeta, di situ domir, kata ganti. Kan katanya di situ kan nyanyi huruf besar itu domir, itu kata ganti. Kata ganti untuk siapa? Jika kata ganti untuk Yesus, domirnya apa? Kalau memang dalam aksara Yunani itu memiliki domir. Kalau seperti kami kan gitu, domir dari Allah itu hu, kulhu. Kalau sudah di ujungnya hu itu Allah, itu domirnya Allah. Tak harus serta-merta terusnya Allah gitu loh Pak Pendeta. Jangan enak aja mengatakan nya itu Yesus. Karena Yesus firman, jangan gitu-gitulah. Ini ya Pak Pendeta ya, kita kaji ya versi paralelnya nih Pak Pendeta, tengok ya. Ya kita tengok kalau Pak Pendeta memahami grammar bahasa Yunani ya. Aku pun nggak paham kali grammar bahasa Yunani ini. Ini dia Pak Pendeta ya. Nih. Tetapi semua orang yang menerimanya, ya huruf besar di sini ya, ya kan, kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sudah, kita kembali original teksnya nih. Tetapi semua orang yang menerimanya. Nah, ini ada dua kosakata kan. Kosakata pertama yang menerima dengan kode 2393, 2983, ya. Katanya original teksnya dengan kode 846. Ya, Pak Pendeta kalau tahu, saya tanya, andaikan nya ini adalah kata ganti untuk Yesus, Pak Pendeta simak Pak Pendeta. Kalaulah memang katanya ini adalah kata ganti untuk Yesus, harusnya original teksnya tertulisnya apa Pak Pendeta? Silakan. Logos. Apa? Kurios. Kok Kurios itu bukan kata ganti Pak Pendeta. Kurios itu bukan kata ganti. Ini mau ganti siapa Bang Faru? Kan ada kan ego eimi, autos, kan itu kan. Aduh. Kurios pun. Memang enak jadi pendeta ini Bang. Plengak-plengok, cair perpuluhan. Belajar gak mau cair perpuluhan. Bang Faruk jadi pendeta saja Bang Faruk supaya cair Ini, Pak perpuluhan. Pak Pendeta, ya ini kata ganti di sini, ya kata ganti di sini, ya kalaulah memang ini mengarah kepada Yesus, harusnya ini mengarahnya kepada siapa? Ini mengarah kepada Bapa yang telah mengutus Yesus, Bapa yang telah mengutus Yesus. Karena ketika kita klik ini, ya tertulisnya kata ganti autos ini. Nah, autos, makna autos ini terjemahannya Pak Pendeta. Tidak ada mengarah kepada Yesus. Tengok ini ayahnya. Ini domirnya nih. Ayahnya. Ibunya. Jadinya di situ adalah bapaknya Yesus yang telah mengutus Yesus. Sementara tadi Bapak Pendeta bernarasi, ya Bapak Pendeta tadi bernarasi, ya barang siapa yang tidak percaya, tidak mengikuti Yesus sebagai Tuhan, dia akan binasa, nggak ada datanya. Maka belajarlah Pak Pendeta sikit-sikit, grammar bahasa Yunani, belajar sikit-sikit Pak Pendeta. Masa cuman plengak plongok dapat perpuluhan, uang durung-durung pulang. Nggak cocok lah kayak gitu. Coba itu
Kau dulu maju bentar itu. Aku mau apel bentar. Aku nyimak-nyimak aja dulu, mendengar-dengar aja dulu. Aku mau apel dulu. Oke, Pak Pendeta. Rong, cair Gimana Rong. tadi? Masya Allah Rong, cair Rong. Biar kutunggu teman-teman ya, kutunggu. Yang mau mencarikan gondrong silakan, kutunggu 1 menit. Biar ku telepon nih sekalian nelpon gondrong. Sekalian nelpon gondrong ini. Ya lanjut Lito. Aku apel Oke. di 15 menit. Oke, Pak Pendeta T. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Faru ini ada yang bisa ditanggapi Pak Pendeta Yunus? Cair dong. Cair dong. Karena Bang Faruk tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, jadi dia Alkitab katakan bahwa dia Rong, cair bang lelaki Rong, lelaki mahal Rong, cair Rong. Markus 16. Tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, memang Yesus bukan Tuhan di dalam Bible, Pak Pendeta. Roma 10 ayat 9, setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan akan diselamatkan. Jadi Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi mereka yang percaya Yesus Lalu sebagai coba Pak Tuhan Pendeta akan diselamatkan. bacakan saya Matius 11:25. Matius 11. Nomor 25. Jadi saya jelaskan dulu Markus 16 ayat 16. Saya nggak butuh jelasan Pak Pendeta. Saya suruh Pak Pendeta membacakan Matius 11:25. Matius Rong, cair lagi Rong. Ya, aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah itu dia. Pertanyaannya? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan lagi dan bumi. Siapa di situ yang Tuhan? Ya, Nah, siapa di situ yang Tuhan Pak Pendeta? oke. Kok iya? Ada Tuhan, di dalam diri Yesus ada Tuhan. Saya tanya di dalam Matius itu siapa yang Tuhan Pak Pendeta? Yesus Tuhan, Bapa di surga Di Tuhan. dalam Matius 11:25, pertanyaan saya, memang enak kali jadi pendeta ini ya. Enak kali, cuman kayak gini gayanya, perpuluhan cair, kolekte cair, ya kan? Apapun yang ditanya, lari sana, lari. Pantesan ya Pak Pendeta, jemaat itu seperti itu, ya pendetanya aja seperti ini. Ya kan? Pertanyaan saya di Matius 11:25 siapa yang Tuhan Pak Pendeta? Ya, Bapa di surga Tuhan. Yesus. Bapa di surga Tuhan. Kalau Pak Pendeta mengatakan Bapa di surga Tuhan, Yesus Tuhan, jadi berapa Tuhan Pak? Satu Tuhan, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa Pak? Oke, di dalam diri Yesus ada Tuhan. Yohanes 14 Ini ayat menarik ya Pak. Ini aku pengen lihat ini sebagaimana pendeta ini bisa berpikir atau bernagapi dengan akalnya. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30. Yesus adalah Bapa, betul? Ya, Tuh. Bapa adalah Yesus, betul? ya. Pak Pendeta harus konsisten ya. Jangan kabur. Malu loh disaksikan jemaatnya di bawah ya. Para jemaat, kalian dengarkan pendeta kalian ini ya. Awas kalau dia kabur. Pak Pendeta mengatakan Yesus adalah Bapa. Bapa adalah Yesus. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Di dalam diri Yesus ada Tuhan. Secara manusia. Di pendeta ya. Pertanyaan saya, pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Itu firman-Nya. Pada saat Maria mengandung Yesus, tadi kita gak ada bahas firman. Pak Pendeta juga gak ada ngomong firman. Pak Pendeta mengatakan Yesus adalah Bapa. Bapa adalah Yesus. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Itu firman menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Pak Pendeta, tidak ada tadi kita bahas firman, tidak ada. Pak Pendeta loh yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuh ya kan, Bapak Pendeta mengatakan Yesus adalah Bapa.
Bapak adalah Yesus. Nah saya bertanya, saya bilang konsisten loh Pak. Jangan malu, nanti malu Bapak disaksikan jemaat Bapak yang 1.000 orang. Kan saya nanya, pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapak? Oke, dia Allah yang serupa menjadi manusia. Aduh, pelagak. Di mana datanya dia Bapak menjadi manusia itu di mana? Sementara Pak Pendeta tidak bisa menjawab. Pak Pendeta mengatakan dia Bapak menjadi manusia. Sementara Pak Pendeta tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapak? Sabar, saya baca Filipi 2 ayat 6. Kok susah banget ya? Jawab iya atau tidak. Mbak, pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Oke, saya jawab ya. Saya jawab dalam ayat ini. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setara dengan Allah, ia sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ini merujuk kepada Pertanyaan saya Bapak Pendeta, pertanyaan saya, pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapak? Ya. A, ya, B, tidak. mengandung anaknya. Mengandung anak, bukan mengandung Bapak. Kalau mengandung Bapa, ini Yohanes 14 ayat 10. Berarti dia tidak mengandung Bapak, dia mengandung anak. Mengandung anak di dalam dirinya. Mengandung anak tapi tidak mengandung Bapak. Kalau dia mengandung anak, tidak mengandung Bapak, berarti bertolak yang mengatakan Yesus adalah Bapa. Berarti tidak konsisten Pak Pendeta. Berarti perkataan Bapak itu tidak konsisten. Perkataan Bapak bohong, cuman omongan belaka. Anda mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Tapi pada saat di dalam kandungan dia berubah menjadi anak, bapaknya gak ada. Tapi di awal Anda mengatakan Yesus adalah Bapa. Kenapa di dalam kandungan ada berubah? Kenapa Anda mengatakan anak? Sementara tadi Anda mengatakan Yesus adalah Bapa. Bapa adalah Yesus. Tapi di dalam kandungan anak lari ke anak, bapaknya gak ada. Nah, itu dia. Dan Pak Pendeta mengatakan mengosongkan diri. Ya, kalau Pak Pendeta mengatakan Yesus mengosongkan diri, lalu Bapa masuk ke dalam tubuhnya, berarti Yesus kerasukan Tuhan. Coba, gimana manusia kerasukan Tuhan itu gimana? Itu Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta. Oke. Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku. Jadi ini gambaran Yesus adalah rupa Bapa, yang Yesus adalah Bapa sendiri di dalam dirinya. Oke, begitu Mbak. Coba Pak baca Yohanes 5:37. Ini terbantahkan ini. Perkataan Bapak itu terbantahkan. Yohanes 5:37, Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Yohanes 5:37 Pak. Ya, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kok berhenti? Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah melihat. Selamat datang di kebenaran. Ya, oke. Bapak jangan berhenti dong. Kenapa harus berhenti? Ayatnya jangan dipotong-potong, belum selesai. Jangan malu Pak Pendeta. Sampai saya kaget di awal lah. Kok sampai di situ? Jangan malu Pak membacakannya. Jangan malu. Anda seorang pendeta, bacakanlah Bible itu sampai habis.
Sampai ayatnya, Anda berhenti. Karena apa? Anda malu ketampol dengan perkataan Anda tadi. Tuh, apa kata Yesus? Bapa itu tidak terlihat, bahkan suaranya pun tidak terdengar. Selamat datang di kebenaran. Nah, Anda ini, dengar ya Pak Yunus, Bapak adalah seorang pendeta. Bapak tahu nggak? Lawan Bapak itu saya ini adalah mantan Kristen. Saya mualaf. Seharusnya Anda malu. Ya, Anda malu membahas seperti ini terhadap seorang mualaf. Karena apa? Karena yang namanya orang mualaf dia udah tahu kitab itu. Seharusnya Anda sebagai pendeta tunjukkan dong Anda lebih pintar dari kami. Sehingga kami bisa mengatakan ternyata kami salah. Sehingga kami pindah agama. Bapak seorang pendeta harus meyakinkan saya. Begini loh. Tapi ternyata Bapak ketampol dengan Bible sendiri. Yang jadi pertanyaannya gini loh Pak Pendeta. Apakah Bapak tidak malu disaksikan oleh jemaat Bapak di bawah cara Bapak berdiskusi dengan saya atau dengan yang lain? Apalagi tadi Bapak saya suruh baca Yohanes 5:37. Bapak berhenti. Malu menyambungnya. Dikarenakan apa? Ketampol dengan kitabnya Bapak tadi. Dan kitab yang Bapak bawa tadi itu adalah perkataan Paulus. Sementara yang saya bawa adalah perkataan Yesus. Lalu siapa yang kalian ikutin? Yesus atau Paulus? Ini lagi lebih menarik ini. Kalau boleh saya tahu. Pak Yunus ini sudah sunat atau belum? Malu dia. Gak usah malu Pak. Bilang aja belum. Udah sunat apa belum? Belum ya? Belum. Kenapa saya Bapak tidak sunat? bukan untuk mengikut agama. Pengikut agama. Saya tanya, kenapa Bapak tidak sunat? Saya sunat, tapi bukan untuk mengikut agama. Oh, Bapak sunat bukan mengikuti agama, tapi karena kesehatan. Ya, sunat itu tidak membawa orang dalam keselamatan, tetapi iman kepada Yesus. Buktinya kata Paulus, kalau Pak Pendeta sunat, Kristus tidak berarti buat Bapak. Wah, bahaya nih Bapak. Kristus gak berarti loh. Itu kata Paulus, bukan kata saya. Waduh, Bapak harus cari ini yang kuculuknya yang bekas sunat itu dijahit lagi. Karena kata Paulus, kalau Bapak sunat, Kristus tidak berarti bagi Bapak. Wah, bahaya nih. Ini yang benar nih gimana sih Pak ajarannya Pak? Paulus aja bertentangan dengan Yesus. Bapak jangan lupa ya, di dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 10:30, Aku dan Bapa adalah satu. Ya, tapi satu pekerjaan. Aku dan Bapa adalah satu pekerjaan. Di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang kau sampaikan kepada telah kau sampaikan. Telah disampaikan kepada mereka, dan mereka tahu betul, mereka menerimanya, dan mereka tahu betul aku datang daripadamu. Yohanes 10, saya ulangin ya. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Betul, Yesus dan Bapa adalah satu, tapi satu pekerjaan, bukan satu hakikat. Satu pekerjaan tertulis di dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya, dan mereka tahu betul bahwa aku datang daripadamu. Ingat Pak, Yesus adalah utusan. Yohanes 17:3. Lalu siapa Tuhan yang sebenarnya? Tuhan sebenarnya adalah Bapa. Matius 11:25. Ya, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Cedar. Ya Pak ya. Jadi saya minta tolong kepada Pak Pendeta untuk tidak terlalu membohongi jemaat, membohongi teman-teman Kristen. Ayolah Pak, jujur Pak. Nah, seperti apa isi Bible itu? Jangan ke doktrin. Sudahlah Pak. Jangan lama-lama mendoktrin orang. Jangan lama-lama mendogma orang. Pak, Yohanes kita tahu. 10:28. Kenapa Pak? Jelaskan dulu ya. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kisah para Rasul ayat 12. Kisah para Rasul Udah Pak, Bapak gak usah mendoktrin banyak banget. Pak, ayat Dan yang Bapak bawakan itu ada dua nih Pak.
ayat yang Bapak bawakan ada dua terbantahkan. Ya, di dalam Yohanes 5:30 dikatakan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Cedar, selamat datang di kebenaran. Di dalam Matius 28 nomor 18 kata Yesus, segala kuasa diberikan kepadaku. Siapa yang memberikan kuasa? Bapa. Yohanes 5:30 kata Yesus, aku tidak dapat, Pak. Ini Yesus yang mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Di dalam Matius 28 nomor 18 kata Yesus, segala kuasa diberikan padaku. Siapa yang memberikan kuasa? Bapa. Ya, jadi siapa Tuhan sebenarnya? Bapa. Ingat Pak, ayat yang Bapak bawa barusan ketampol 2 ayat. Ya, jadi Yesus bisa melakukan itu karena Bapa. Yesus gak bisa berbuat apa-apa Pak, gak bisa. Ya, gak usah lama-lama Pak ngedoktrin. Bang Paro juga mualaf, ya kan? Gak malu Bapak baca kayak gitu-gitu di depan kami. Sementara kami udah tahu ayat mana yang akan membantah. Itu loh Pak. Dan Bapak jangan siap, Bapak ingat Pak, Bapak jangan lupa. Wahyu 20 Bible, ayat Bapak. 15. Jadi Bang, Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak temukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan dalam lautan api. Jadi mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan akan diselamatkan. Yang menolak Yesus dilemparkan di dalam lautan api. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Ini kebantai ya. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 yang dikatakan penyesat dan antikristus yang tidak percaya. Barang siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat dan antikristus. Cedar. Pak, dari tadi terbantahkan loh Pak. Dari tadi Bapak itu ketampol sama kita Bapak sendiri. Bang, cair bro. Markus 16 Ini ayat aja, Wahyu berapa tadi Pak Pendeta? Siapa Wahyu yang berapa? percaya Coba lah. Siapa yang Wahyu percaya berapa dan tadi? dibaptis akan diselamatkan. Wahyu 20 berapa ayat tadi? 15. Data yang Bapak Pendeta kasih tadi Wahyu berapa? Wahyu 20 ayat 15. Wahyu 20 ayat 12. Ayat 15. 12. 12. 15. 15. Ini ya. 15. Ini ya. Ntar ya masih dulu. Nah, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, berdasarkan ayat ini langsung dikatakan sama Pak Yun di sini. Nah, barang siapa yang nggak percaya Yesus Tuhan akan dilemparkan. Enggak percaya Yesus sebagai Tuhan. Isinya loh, Pak. Nah, ini di sini, suruh naik ini di sini. Enggak ya. Akun palsu itu. Dari mana kalimat ini mengarah kepada manusia itu harus beriman, mempercayai bahwasanya Yesus itu Tuhan. Gak nyambung loh Pak. Roma 10 ayat 9. Apa yang tertulis, Bang Roma Pendeta, 10 ayat apa yang tertulis di sini, apa yang kamu narasikan, apa yang kamu tafsirkan berkontradiksi. Gitu loh. Roma 10 ayat 9. Benar. Yesus itu membawa hidup yang kekal setelah mati, yang telah diberikan oleh Bapaknya kepada dia. Tapi untuk mendapatkan hidup yang kekal itu bukan dengan cara percaya bahwasanya Yesus itu Tuhan. Bukan. Makanya kaji Yohanes 17 nomor 3. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, Bapak Pendeta Yunus harus percaya bahwasanya Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar. Dan Yesus itu adalah utusan. Harus percaya itu. Baru Bapak mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal dari Yesus. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal aku, Yesus yang telah Engkau utus. Anda harus beriman. Harus percaya kepada Allah yang benar. Allah yang benar itu siapa? Markus 12:29. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan Dominan tidak kali di ada depan di ayat dalam tulisan Paulus. Lari-lari Bapak ini, lari-lari. Sebab di bawah kolong langit ini
Tidak ada Ngapain di nama kolong lain langit, yang Pak? diberikan kepada manusia Bapak ngapain di kolong yang langit, Pak? olehnya kita diselamatkan. Lari-lari dia dari tadi. Pak Pendeta, itu kolong Bukan, langit saya di zaman penginjilan, itu saya ketika cuma- Yesus ada untuk Bani Israel. Kita sampaikan dulu lah, Pak. Kita sapa dulu ini Erikson Islam Kristen. Iya. Apa? Ngelek kau itu Pak Pendeta. Erikson Islam Kristen.